Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Firmansah bin Nawawi dari kota Sungai Lilin, Sumatera Selatan, Ustaz. Pertanyaannya adalah tentang masalah kecintaan dan mencintai seseorang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Al Habib Umar bin Hafid dan Al Habib Ali Al-Jufri. Apakah boleh Anda anggap beliau sebagai guru dan guru saya dan ayah saya? Itu apakah boleh, katanya Ustaz? Dan bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam mencintai keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang dua ini membawa kebahagiaan dan kedamaian kenikmatanku dalam perjalanan hijrah di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertanyaan yang indah ya. Dari mana tadi? Kota Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Masya Allah. Mencintai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Al-Quran. Al-Quran mengatakan, katakan wahai Muhammad, saya tidak minta bayaran atau upah dari dakwah saya illa mawaddatan fi qurba. Ku jadi cinta kepada keluargaku, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga? Ya, anak cucu Nabi, istri Nabi, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mayoritas mufassirin mengatakannya. Perintah Allah. Yang kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah memberikan kamu segala nikmat. Cintai aku, kata Nabi, karena sebagai bukti cintamu kepada Allah, cinta kepadaku. Karena Allah menyuruh kamu cinta kepada aku. Maka bukti cintamu kepada Allah, taat sama Allah, cintai aku. Allah menyuruh itu. Dan cintai keluargaku, bukti cintamu kepadaku. Kenapa? Karena aku menyuruh kamu cinta keluargaku. Kalau kita mengetahui ayat Al-Quran ini, kita mengetahui hadis Nabi SAW dengan makna yang sesuai, yang dipahami oleh para awliya as-salihin dari sahabat Nabi. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Banyak sekali kisah-kisah indah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Bukhari. Cari perhatian Nabi Muhammad dengan memperhatikan keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi lebih aku cintai daripada keluargaku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan para tabi'in, para awliya as-salihin sampai awliya zaman sekarang, kita mengetahui makna daripada ayat ini dan makna daripada hadis ini. Mencintai keluarga Nabi, di antara yang ada keluarga Nabi sekarang adalah cucu-cucu Nabi SAW. Dan kita tahu di luar sana ada pemahaman-pemahaman yang berusaha dipaksakan, walaupun itu sangat jauh sekali, yang menyatakan keluarga Nabi udah nggak ada, keluarga Nabi sudah habis. Dia menolak sejarah, dan itu tidak bisa dibenarkan, dan setiap zaman semakin orang-orang menolak pemahaman itu. Artinya cucu Nabi masih ada dengan nas Al-Quranul Karim, inna a'tainakal kautsar, aku beri kepada kamu wahai Muhammad keturunan yang banyak sekali. Dan hadis yang sahih, Nabi bersabda, inni tarikum fikum thaqalain, saya tinggalkan kamu dua hal yang besar, yaitu Al-Quran dan ahli baitku. Dalam riwayat Al-Quran dan sunnahku, kalam Allah dan sunnahku. Dalam riwayat yang sahih juga Al-Quran dan ahli baitku. Kalau enggak ada ahli bait, apa makna hadis ini? Nabi mengatakan, pegang teguhlah Al-Quran dan ahli baitku. Seperti hanya Al-Quran sampai hari kiamat ada, ahli bait Nabi sampai hari kiamat ada. Ini sesuai hadis Nabi SAW. Kalau orang memahami ini, maka tidak akan sulit dia akan istiqamah mencintai cucu Nabi. Perintah Allah seperti kita istiqamah sholat jamaah,
Kita istiqomah salat 5 waktu, setiap Ramadan kita puasa Ramadan. Yang punya harta berangkat haji dan umrah, yang punya wajib zakat, yang bisa korban dia korban. Demikian juga cinta kepada Nabi dan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hal itu sama sekali tidak sulit untuk kita lakukan, karena perintah Allah seperti sholat, baca Quran, seperti halnya haji, zakat, puasa Ramadan, kita lakukan itu semua karena kita tahu itu perintah Allah, karena kita tahu itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang figur yang mulia Sayyidi Habib Umar dan Habib Ali Jufri, memang dua figur ini Masya Allah ya, dan masih banyak di luar sana figur-figur yang indah ya. Jangan Anda tertutup dari dua figur ini. Memang figur ini guru-guru kita, tapi kita ketahui di luar sana masih banyak figur-figur yang indah, figur-figur yang mulia. Baik ulama Al-Habib Zain bin Sumit, guru dari guru mulia kita Sayyidina Umar, di Mesir, di Indonesia sini banyak figur-figur yang indah ya, figur-figur yang mulia, baik yang kalangan yang sudah sepuh, di kalangan habaib atau di kalangan yang muda. Seperti Habibana Taufik, atau dari kalangan para kiai, para salihin yang kita ketahui banyak sekali, ke Zuhri dan hal-hal kiai-kiai yang lain. Artinya banyak di figur sana ya, dan kita sama sekali tidak keberatan ada banyak orang mulia, dan kita lebih senang semakin banyak orang mulia, semakin rahmat, semakin bagus gitu. Tapi memang dua figur ini yang ditanyakan oleh penanya Sayyidi Habib Umar dan Habib Ali Jufri, memang dua figur yang terutama Sayyidi Habib Umar, guru mulia kita, oleh Habib Ali Jufri, Masya Allah, manfaat dakwahnya dan wawasan ke ilmunya ya, beliau menjadi penjembatan untuk menutup liberalisme, menutup orang-orang yang mau merusak ahli sunnah wal jamaah dengan alasan keras, kolot ini itu. Beliau tampil untuk menengahi hal itu, walaupun kita tahu banyak yang enggak setuju, enggak ada masalah, semua dengan figurnya, semua dengan acaranya ya, tapi jaga lisan, jangan kita berani mengomentari orang-orang yang bukan kelas kita gitu lah. Kalau memang itu perbedaan pendapat kalangan ulama, ya kita serahkan sama ulama. Kita awam jangan ikut-ikutan. Kita awam jangan ikut-ikutan. Jangan terbawa arus, kita berani mengomentari figur-figur yang guru-guru mulia kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita santri-santri beliau. Bisa. Belum pernah duduk Habib, enggak ada masalah. Habib Umar pernah ditanya, bisakah kita menjadikan antum sebagai guru kita Habib, walaupun enggak pernah duduk. Beliau katakan, selama hati kamu nyambung dan kamu selalu mengikuti dan nasihat-nasihat kami, amal-amal yang kami anjurkan, kamu globalnya maknanya kamu santri kita gitu loh. Hati nyambung dulu, husnudzan, ada penghormatan, dan ambil apa yang beliau katakan, amalkan apa yang beliau katakan, antum santrinya. Kadang-kadang yang nggak pernah ketemu Habib, yang hanya lihat Habib Umar di YouTube, itu ikatan batinnya lebih besar dari yang duduk di depan Habib Umar, dan itu kita saksikan. Walaupun yang duduk itu nggak sama ya, yang duduk di depan Habib itu nggak sama, ada orang-orang yang luar biasa. Kita lihat itu, ya Allah, terharu kita melihat figur Habib Umar itu. Beliau anggap Allah ini wakil Nabi Muhammad sudah, betul-betul serius. Ada yang duduk di depan Habib Umar ya santai gitu. Makanya itu bisa kita katakan ada yang jauh dari Habib, nggak pernah ketemu Habib, mengikuti di YouTube, di Facebook, tapi punya ikatan batin lebih kuat dari sebagian yang hadir di depan. Itu ada. Dan itu ada, itu pernah dibenarkan oleh para guru kita. Alhasil husnudzan dan berusaha ikuti acara-acara beliau ya. Ada acara yang bisa kita ikuti melalui TV Al-Wafa Tarim. Setiap Maulid malam Jumat kita menayangkan Maulid Darul Mustafa live langsung. Di sana habis maghrib, di sini sekitar jam 11 setengah 12 malam ya. Karena terfaut sekitar 4 jam.
ikuti nasihat-nasihat beliau. Dan Khulasah Madad Nabawi, ada wiritan beliau, jadikan ini penghubung antara kita dengan Habib Umar. Dan Habib Umar ngomong seperti itu. Wirid Khulasah Nabawi yang di dalamnya ada zikir sebelum fajar, ada Wiridul Latif, ada Hizib Nasar, ada Hizib Bahar, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas. Jadikan wirid itu Khulasah Madad Nabawi selalu ada di saku kita. Walhamdulillah sekarang ada aplikasinya Khulasah Madad Nabawi, bisa kita download ya. Dan kita bisa bawa kemana-mana wirid itu ya. Wirid ini kata beliau penghubung antara kita dengan beliau. Usahakan istiqamah, tambah sedikit demi sedikit. Mungkin sekarang mulai Ratibul Haddad, kemudian sebulan lagi tambah Wiridul Latif, setelah istiqamah tambah Hizib Nasr, tambah Hizib Bahar, dan seterusnya sampai Anda baca semua wirid yang ada di Khulasah Madad. Semakin kuat hubungan kita dengan guru mulia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, membimbing kita untuk dekat dengan guru-guru mulia sehingga kita bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di selain dua figur ini masih banyak orang-orang mulia ya yang perlu kita ambil ilmunya, perlu kita ambil berkahnya ya. Dan sekali lagi, jangan ikut-ikutan ketika mereka berbeda pendapat. Mereka ghira fid din ya, mereka itu cemburu dengan agama. Yang satu cara seperti itu, yang satu cara seperti ini, kita jangan ikut-ikutan. Ambil yang menurut kita bagus, yang menurut kita cocok, udah amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, kemuliaan, dan mungkin ini pas pukul 22.00 jam 10 menjadi penutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan di hati kita dianugerahkan cinta kepada aulia salihin. Jika Imam Syafi'i ilmunya, ibadahnya, ketakwaannya luar biasa, beliau masih mengatakan uhibbus salihina walastu minhum, aku cinta orang saleh walaupun aku tahu aku bukan orang saleh, la'alli an anala bihim syafa'ah, supaya saya bisa mendapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, aku cinta orang saleh walaupun aku bukan orang saleh karena aku ingin syafaatnya di hari kiamat. Aku benci orang maksiat, perbuatan maksiatnya, walau kuntu sawa'an fi bid'ah, walaupun saya tahu saya sama dia sama-sama maksiat, tapi aku benci kemaksiatan. Masyaallah. Dijawab oleh para santrinya, tuhibbus salihina wa anta minhum, kamu cinta orang saleh wahai guru, dan kamu termasuk salah satu dari orang saleh. Kamu benci orang perbuatan maksiat, hamakallah min tilkal bidha'a, Allah menyelamatkan Anda dari maksiat, Anda selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo cintai orang saleh, tauladani mereka, harapannya kita nanti mendapat keberkahan mereka dan di akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.